saat kita sudah mulai sholat, kita sedang berkomunikasi dengan Allah. Kita sedang saling jawab, kenyeket ngeraos tanpa penterjemah. Di saat pelunggu bilang Allahu Akbar, apa jawaban Allah? Sadaqa abdi, ana akbar, ana akbar. Betul kata hambaku, memang akulah yang maha besar, akulah yang maha besar. Terus setiap apa yang kita ucapkan niki dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sedang ngomong, nggih. Cuman kita tidak dengar, nggih. Jawaban Allah itu tidak kita dengar, tapi pasti. Tapi itulah kita dijawab. Sadaqa abdi, ana akbar, ana akbar. Setiap pembicaraan kita didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pun baca nika dengan tartil, hudurul qalbi, kemudian kita pahami apa yang kita baca. Maka kalau ingin sholatnya naik tingkatan, ya harus pelajari makna yang ada pada sholat itu. Jangan hanya dibaca saja dengan hafalan, tapi pahami betul apa arti dalam sholat kita. Mulai dari kita takbirnya, apa makna takbir. Kemudian kita baca kabiran, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Apa maknanya niki semua? Harus dipahami. Ya. Terus dipahami. Ada seketahuan kenet sembahyang. Tidak sekedar ngonyang-ngonyang lagu. Tanpa kita pahami, inggih. Sebenarnya kalau kita pahami, ya Allah, inggih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terus kita pahami para jamaah. Apa kenan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fatara as-samawati wal ardh. Sungguhnya saya hadapkan muka hatiku ini. Ya. Bukan muka ini saja maksudnya di sini. Inni wajjahtu wajhi, saya hadapkan muka hatiku. Ya, karena kalau muka yang ini menghadapnya kepada Ka'bah, kan hadap Ka'bah. Tapi kalau muka hati ini langsung kepada Allah. Itu yang dimaksud inni wajjahtu wajhi, saya hadapkan mukaku lilladzi fataras samawati wal ardh, yang telah menciptakan langit dan bumi. Yaitu Allah. Itu maksudnya. Lilladzi fataras samawati wal ardh hanifan muslima. Ya, lurus. Hanifan artinya lurus. Tidak ada bengkok-bengkok. Betul-betul muslim. Wa ma ana minal musyrikin, bukan orang-orang yang musyrik, bukan orang-orang yang mensekutukan Allah. Inna salati, sungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidup dan mati, wa mamati, hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin. Gitu terus. Itu namanya apa? Hudurul qalb, hadirnya hati di dalam kita melaksanakan ibadah sholat. Nah, ini harus kita perbaiki para jamaah. Baru nanti akan kita dapatkan yang namanya asrar, rahasia daripada sholat itu para jamaah. Ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna wa nuhadditsuh, fa idza hadaratus shalah fa ka'annahu lam ya'rifna wa lam na'rifhu istighalan bi 'azamatillahi 'azza wa jalla. Kami dengan Rasulullah kadang-kadang ngobrol biasa, saling ini. Tapi kalau udah mulai sholat, beliau seperti tidak mengenal kita. Tidak, beliau kenal kita. Kita juga seperti tidak mengenal beliau. Beliau itu sudah, ya, istighalan bi 'azamatillah,
hatinya hanya mengagungkan Allah. Itu aja masih terkenal. Enggih nyeriru-riru sembahyang. Dia meliwat ke Cimol mau cengor. Ya, masih kadang-kadang bejora. La yanzurullah azza wa jal ila salatin la yuhdiru rajulu fiha qalbahu ma'a badanihi. Tidak dipandang salat seseorang yang tidak hadir hatinya bersama dengan badannya. Artinya nih ya pisah. Awak kenyak-kenyakan sembahyang lagu atin jambeh ke lain. Harus sesuai hati kita, ucapan kita, pergerakan kita harus sejalan. Allahu Akbar. Mulut kita mengatakan Allah Maha Besar, hati kita juga menyatakan sama, membenarkan itu semua, tangan juga mengisyaratkan tentang kebesaran Allah yang tidak ada batasnya. Makanya tangan kita sambil kita angkat. Allahu Akbar. Bareng-bareng. Di saat kita berdiri, dengan menghadap. Inilah sempurna cara orang penghormatan. Ini hanya kita lakukan kepada orang yang memang maha agung, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tanpa ada gerakan sedikit pun. Kita mulai Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Terusnya baca Fatihah dengan tertil, pelan-pelan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ada narak titik koma. Paling bagus sedikit kita jarakkan sedikit dengan ukuran nafas. Gitu. Ukuran tarik nafas. Kenapa? Karena Allah jawab setiap ayat yang kita baca, Allah jawab. Ada jawaban Allah itu dijelaskan dalam satu riwayat. Di saat kita bilang Alhamdulillahi Rabbil Alamin, dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ada jawabannya pada jawab. Makanya kita pelan tuh, henti sebentar, baru lagi. Ini baca Fatihah, ngebut. Angka sama sembahyang sunat, mesa-mesa aja sebentar, 2 rakaat. Semenit. Enggak. Jadi kita ingin cari banyaknya, tapi nilainya tidak ada. Padahal yang dilihat oleh Allah nanti bukan banyaknya, tapi baiknya. Hanya itu kata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, bukan aktsaru amala. Yang dilihat itu sang baiknya. Luwih doang lu ndak kena. Enggak. Jadi apa? Enggak.